Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan mas-mas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah karena malam hari ini atas pertolongan dari Allah kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu ini. Dan sering kita sampaikan, kalau bukan karena pertolongan dari Allah, jangankan jarak 1 kilo, 2 kilo, 100 meter pun akan terasa berat. Maka patut kiranya kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ibadah yang didasari dengan ilmu, bukan hanya sekedar didasari semangat. Karena ibadah itu sudah ada contohnya. Maka kita dasari ibadah kita dengan ilmu, bukan hanya modal semangat. Dan alhamdulillah, salah satu ikhtiar kita mendasari ibadah kita dengan ilmu, yaitu dengan hadirnya kita dalam majelis ilmu yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih seputar adab saat seorang muslim makan atau minum, yang insyaallah kita masuk poin yang ke-17. Di antara adab makan seorang muslim adalah berhati-hati terhadap sesuatu yang berbahaya yang terdapat dalam makanan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara adab yang harus kita perhatikan saat makan adalah kehati-hatian kita atas apa yang akan kita masukkan ke dalam mulut kita. Baik itu berhati-hati dalam memilih makanannya, apakah ini halal ataukah haram, termasuk kehati-hatian kita ini baik tidak untuk fisik kita, untuk tubuh kita. Karena kita diperintahkan untuk makan halalan thayyiban, sebagaimana kita sampaikan pada pembahasan yang lalu, ya, bahwasanya kacang itu ya baik, halal kan kacang itu, bagi tubuh yang sehat juga baik. Tetapi dalam sesuatu kondisi ada tubuh yang hendaknya menghindari makan kacang. Tubuhnya siapa? Orang-orang yang terkena asam aurat. Harus hati-hati. Makanya kita harus berhati-hati dalam memilih yang akan kita masukkan ke dalam mulut kita. Jadi sekali lagi, hati-hatinya kita dalam memasukkan ke mulut kita adalah kita pilih makanan yang halal. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah dalam surat ke-23 ayat 51. Nanti bisa dicek ya. Surat ke-23 ayat 51. Keleki dhewe engko. Kayak orang buka Al-Quran. Surat 23 ayat
51. Surat apa itu? Al-Quran. Nah, nanti dibuka di rumah. Termasuk surat kedua ayat 172. Sekali lagi ditegaskan di sana, makanlah makanan yang baik. Ya, jadi kita pilih sekali lagi makanan-makanan yang baik, baik itu halal atau haramnya kita pilih yang halal. Kemudian baik tidaknya untuk tubuh kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, man akala thayyiban, siapa yang mengkonsumsi sesuatu yang baik, wa amila fi sunnatin, melaksanakan sunnah, wa aminan nasu bawaiqahu, dan orang di sekitarnya tidak terganggu darinya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Sekali lagi, makanan yang baik akan menghasilkan amalan yang baik. Makanan yang baik menghasilkan amalan yang baik. Itu bisa dilihat dalam surat yang pertama tadi kita sebutkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, setelah kita memahami hal ini, maka hendaknya kita berhati-hati sekali. Termasuk saat menyantap makanan. Disebutkan di sini contoh salah satunya ikan saja. Memang ada jenis ikan itu yang durinya lebih banyak. Kalau kata orang pesisir, semakin banyak duri semakin gurih. Ikan itu semakin banyak durinya, rasanya itu malah gurih. Tapi juga harus berhati-hati. Makanya dalam memakan tersebut, makanan tersebut kita berhati-hati. Termasuk apapun itu, berhati-hatilah. Makanya dalam Islam kan kita diperintahkan mengunyah, ora langsung gak langsung ditelan langsung. Karena kadang, ya wallahu a'lam, mudah-mudahan jangan sampai kita mendapati awak dhewe mangan lah engko ono kerikile. Kadang ono apa nih? Ya wis macem-macem. Wong pecel wae kadang godhonge sik ono. Nah, protein kan. Kadang sik ono, makanya disuruh hati-hati. Ya. Tapi lah inilah anak zaman sekarang, mangan tangan-tangan, kiwa nyekel HP. Hati-hati dalam makan. Ya. Lihat benar-benar apa yang kita makan ini. Termasuk tadi ngunyah juga diperhatikan. Kita diperintahkan ngunyah dalam makan ini, agar benar-benar yang kita masukkan itu berupa makanan, jangan sampai batu atau kadang ada sesuatu yang berbahaya. Ya. Oke, kalau di rumah nih beras nih jare wong Jawa di apa? Dipususi terus sadurunge dipususi di. Tapi kalau di tempat makan kan wallahu a'lam kita nggak tahu. Makanya sekali lagi dalam hal ini kita disuruh berhati-hati. Ya, kunyah dengan sempurna, perhatikan tiap suapan yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Ora usah buru-buru. Ya. Makan itu jangan sampai terburu-buru. Ya, disebutkan dari Anas radhiyallahu an, Nabi pernah bersabda, at-ta'anni minallah wal ujlah minasyaiton. Sifat perlahan-lahan itu berasal dari Allah dan ketergesa-gesaan itu dari syaitan. Maka sekali lagi ini harus kita perhatikan saat makan. Ya. Dimanapun ini, di rumah atau mungkin saat makan berjamaah. Baru ketika kita sholat, mau sholat ini, kita sudah ibaratnya ini wis muluk azan, kan dikongkon ngapa nih? Menghabiskan. Itu pun lo kata Nabi jangan tergesa-gesa.
dalam kondisi demikian, ya, memang ada beberapa hal yang kita dibolehkan untuk tergesa-gesa, sebagaimana disebutkan dalam kitab Hilyatul Aulia. Ada yang bisa menyebutkan kapan kita dibolehkan tergesa-gesa? Jenazah, terus dan lain. Oh, enak nih. Disebutkan bahwasannya ketergesa-gesaan itu minasyaiton, dari syaitan. Illa fi khamsin, kecuali dalam 5 perkara. Pertama, it'amu ta'am idza khadara dhaif, menyediakan makanan, menyiapkan makanan saat ada tamu. Kondang cepet-cepet awak dhewe. Tamune wis mlebu omah, ndang cepet-cepet makanan ini segera kita hidangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tajhizul mayyit, mengurusi mayit ketika dia idza mata, apabila dia meninggal, disuruh menyegerakan. Yang ketiga, lah ini disebutkan di sini wa tazwijul bikr, yaitu menikahkan seorang al-bikr. Apa bikr? Wanita yang masih apa? Gadis. Idza adrokat, apabila dia sudah bertemu jodohnya. Nek wis ana wong wedok, dia dilamar seorang laki-laki, wis oke, ra usah kesuwen gelek dino. Dinone kurang apik Ustaz, digelekno dino sing apik, dino Jumat. Nang cepet. Kalau nggak disegerakan, yang timbul adalah fitnah. Kadang-kadang kan antara lamarane karo rabine kon ngenteni pirang tahun? Setahun. Dikira iki kredit KPR balik. Setahun, 2 tahun ngredit wis oleh omah iki. Jo suwi-suwi gitu loh. Ya, nek saulan nek sik pantes, jenenge terapi kan ya nyepakno to Ustaz, wong desa kan ya kudu cepat-cepat. Setahun, 2 tahun. Masya Allah. Ya. Padahal perintahnya disuruh menyegerakan. Kemudian yang berikutnya waqadha uddain, melunasi atau membayar utang yang sudah jatuh tempo. Utang itu ndang dilunasi. Hidup tanpa hutang iku bebas, penak. Ya. Kemudian yang kelima, wat taubatu minadz-dzanbi idza aznaba, segera bertaubat jika berbuat dosa. Ini. Jadi 5 hal ini seseorang boleh tergesa-gesa. Apa saja tadi? Yang pertama, menyajikan makanan ketika, yang kedua, yang ketiga, seorang gadis yang sudah, yang keempat melunasi utang, dan yang terakhir, adapun makan jangan tergesa-gesa, nggak apik, saestu Pak, nggak bagus. Jangankan kok makan, minum loh kalau tergesa-gesa, efeknya kadang keselak. Maka inilah diantara kesempurnaan agama kita. Tidaklah sesuatu yang baik maka akan diperintahkan, tidaklah sesuatu yang mendatangkan maldharat akan dicegah dan dilarang. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, di antara adab makan adalah tidak duduk bersandar. Ya, tidak duduk bersandar. Adapun hukum dari duduk bersandar ini para ulama menyebutkan adalah pada tingkatan makruh. Ya, pada tingkatan makruh.
Artinya makruh itu adalah sesuatu yang dibenci. Dahulu para ulama terdahulu ketika menyebutkan hukum makruh, ya, maka mereka akan berusaha berhati-hati jangan sampai terjatuh dalam hal itu, bukan malah bermudah-mudahan dengan hal itu. Sekarang kan kebalik. Nih, hukum makruh itu koyok-koyoke apa? Mubah wis gak apa-apa wong gur makruh wae lho. Ini saat ini. Ya, karena wis kadung oleh definisi wayah zaman SD atau zaman cilik. Nek sunah iku dilakoni oleh gak dilakoni rapopo. Makane salat sunah ora apa-apa wong gur sunah. Salat tahajud lah wong gur sunah. Ya. Pokoknya nek sunah-sunah lah wong gur sunah kok. Ya. Ini yang terjadi. Padahal ketika kita menilik lebih dalam lagi, sunnah itu nek dira dilakoni rugi awak dewi. Nah, ini loh diantaranya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hindarilah makan sambil bersandar. Bersandarnya kayak apa? Wallahu ta'ala alam, khilaf di antara para ulama. Dalam hadis Nabi disebutkan, inilah akulu muttakian, sungguh aku tidak makan sambil bersandar. Ya, sesungguhnya Nabi tidak makan sambil bersandar. Dalam Taudhihul Ahkam disebutkan yang dimaksud muttakian di sini adalah duduk bersandar pada salah satu sisi. Memang ada sebuah hadis yang Nabi melarang kita bersandar pada tangan kiri, tapi sebagian ulama mengatakan hadis tersebut dhaif, maka tidak kita jadikan sandaran. Tetapi yang kita jadikan sandaran adalah hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasannya Nabi tidak makan sambil bersandar. Ya. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan dalam Fathul Bari, beliau menyebutkan maknanya memang diperselisihkan di antara para ulama. Kemudian beliau mengatakan pokoknya bersandar ketika makan dalam bentuk apapun maka itu dikatakan sebagai muttakian. Paham ya? Jadi bisa dengan tangan kiri atau tangan kanan atau dua-duanya. Ya, maka kalau kita sudah paham hal demikian, ya kita berusaha untuk menghindari. Kecuali kata para ulama ada uzur yang syar'i. Ya, ini maka diperbolehkan tidak masuk dalam kategori hal ini. Ya, ini juga harus kita sampaikan, ketika ada uzur ya mau gimana lagi, itu sebuah uzur. Inilah agama kita. Jika memang ada uzur maka akan diberikan sebuah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Yang berikutnya tidak makan dalam posisi terlungkup atau apa ini istilahnya tengkurap. Ibu-ibu yang punya anak kecil mohon diperhatikan. Ya. Kadang-kadang anak kecil itu dikasih biskuit atau apa sambil tiduran dikasih apa? Biskuit. Itu kadang terjadi. Itu kadang dilakukan. Padahal kita tahu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mat'amaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya dari dua tempat makan. Perhatikan, dua tempat makan yang kita dilarang di dalamnya. Pertama, anil julusi ala ma'idatin yushrabu 'alaihal khamru. Tempat yang mana engkau duduk menghadap hidangan yang di dalamnya dihidangkan khamr. Itu tidak boleh. Ya, itu dilarang. Lah aku nggak ngombe Ustaz. Aku monggur mangan. Hadisnya apa tadi?
Nabi melarang anil julusi ala maidatin yushrabu alaihal khamr, duduk menghadap hidangan yang di dalamnya dihidangkan khamr. Meskipun engkau tidak minum, tapi Nabi melarang kamu duduk di tempat tersebut. Yang melarang adalah Nabi. Makanya hati-hati. Yang kedua, wa an ya'kular rajulu wa huwa munbatihun ala batnih, seorang makan dalam keadaan tengkurap. Ini juga dilarang oleh Nabi. Makanya nek nyemil plus nyekel HP iki lak biasane to enak koyoke nyemil HP, ndelok TV atau apa semisal, atau anak-anak kita ini kadang menjadi sebuah kebiasaan. Maka kita yang sudah belajar ingatkan mereka, jangan sampai ini menjadi sebuah kebiasaan yang akan terbawa terus menerus. Kalau nggak gitu minumnya sekalian. Soalnya roto-roto TV plus ngisore kasur. Terus mboten. TV terus ngisore iki kasur. Rata-rata kalau ada kasur lungguh apa rebahan. Nggak mungkin kan delok TV ning ngarep ati nglumah. Ati ndelok apa? Mesti tengkurap. Kalau sudah tengkurap ono cemilan, nggak mungkin. Nggak dipangan. Salah satu waktu yang munasibah, ya cocok, waktu yang mustajab bahkan untuk mangan cemilan adalah pas nonton. Ya sudah. Loh, aku nontonnya kajian, iya yang ditonton bagus. Masalahnya kita sedang makan sambil tengkurap, itu yang menjadi problem. Nabi melarang hal tersebut. Ya, hadis ini dinyatakan sahih oleh Syalbani. Jadi di antara larangan yang pertama tadi apa? Makan menghadap. Nah, yang kedua, makan sambil tengkurap. Sekali lagi kita ingat-ingat, anak kita pun jangan sampai. Makanya jangan fasilitasi anak untuk melakukan hal ini. Ya. Kalau kita ingin mencegah anak kita makan sambil rebahan, tengkurap, maka jangan sediakan fasilitasnya. Kesalahannya adalah fasilitas disediakan orang tua. Apa? Kasur. Letaknya di mana? Bawah TV. Maka kalau kita sekarang udah paham, ganti kursi lah. Ya. Meskipun itu kasur, kalau kita ingatkan berkali-kali juga, kalau anak kadang-kadang yo lali. Soalnya kasur itu identik tempat untuk rebahan, bukan untuk duduk-duduk. Nah, ini diantaranya. Maka sekali lagi, apa yang kita pelajari tugasnya adalah untuk kita amalkan. Yang berikutnya 20, yaitu menjauhkan hal-hal yang dapat mengganggu orang-orang yang sedang makan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada poin ini kami katakan sejedi somowo coro. Ini harus kita perhatikan. Tiap wilayah itu memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Ada kalanya di tempat ini saat makan dengan demikian itu baik, di tempat lain nggak bagus. Paham ya? Ngapunten, ada di suatu tempat makan, orang kentut di tempat makan itu kayak biasa. Tapi di salah satu tempat iki kurang ajar, Pak. Leres mboten? Nggak beradab, nggak punya sopan santun. Maka inilah tugas kita harus memahami. Ya. Atau contoh yang disebutkan di sini, ya, saat makan meludah dan lain sebagainya. Sekali lagi, tiap wilayah memang berbeda-beda adatnya, kebiasaan saat makan ini. Makanya istilah wong Jawa siji desa mawa cara. Nah, ini harus kita pahami ketika kita berada di suatu tempat, pahami hal-hal demikian. Agar apa? Tindakan kita tidak menjadikan mereka tersinggung lantaran kita belum
paham. Ya makan ini juga perhatian untuk kita semua. Kalau kita ngajak makan teman yang mungkin dia juga belum tahu adat wilayah kita, maklumi gitu loh. Dan juga diingatkan, mudah-mudahan lain waktu kalau dia makan dengan orang lain yang bukan dengan kita, dia paham. Ini salah satu bentuk kasih sayang kita pada saudara kita. Karena sekali lagi ya ini CCT Somowo Coro. Ya. Kadang-kadang pernah ini makan, itu orang buang angin kayak balapan ya Pak. Nah, siji marilah ke loro, kene mari kono. Dan biasa gitu loh. Kayak enggak ono ekspresi sing waduh. Lah awak dhewe sing enggak biasa tengah iki piye. Ya, ini maksud kami ya. Jadi menjauhkan hal-hal yang dapat mengganggu orang-orang yang sedang makan. Ya. Karena hal ini tentu akan menjadikan nafsu makannya berkurang, Pak. Ya, nafsu makannya berkurang. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin 21, tidak memperhatikan orang-orang yang sedang makan. Lah ini salah satu poin penting. Nek ana wong mangan aja diawasi. Njumuk apa wis kuno-kuno njumuk apa rasa diwasi ae. Ya. Ini kadang terjadi, Pak. Akhirnya risih. Ya, ana mangan didelok wae. Ya. Kalau ngobrol silakan ngobrol, enggak masalah gitu loh. Tapi kalau memperhatikan orang makan ini yang harus dihindari, tidak sepatutnya kita lakukan. Termasuk tidak membuka bibir ketika mengunyah makanan. Artinya membuka iku sampai nek jari wong Jawa iku kecap. Ya, kecap sampai sing ono. Gitu. Ya. Jadi itu dihindari, kecap sampai muni suarane ngapunten ini katakan. Ini hal yang kurang baik. Termasuk di Jawa juga demikian. Ya. Next 23, tidak mengambil 2 kurma sekaligus. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Zubair pernah membagi-bagikan kurma. Ya, Abdullah bin Zubair pernah membagi-bagikan kurma. Di saat sahabat menerima pembagian kurma, maka saat itu Abdullah bin Umar melintas seraya mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil iqran. Nabi itu melarang dari makan 2 biji kurma sekaligus. Illa an yasta'dzinar rajul minkum akhahu, kecuali bila teman makanmu mengizinkan. Dan dalam hadis ini disebutkan man akala ma'a qaumin tamron fala yukrin illa an ya'dzanu lahu. Siapa yang makan kurma bersama orang lain, janganlah ia mengambil 2 sekaligus, kecuali jika orang yang makan bersamanya mengizinkan. Ini juga berlaku terhadap makanan-makanan yang lain. Ya. Para ulama menyebutkan apa faedah dari hadis ini. Ya. Beliau para ulama ini menyebutkan memakan kurma 2 sekaligus menunjukkan sifat rakus dan serakah. Ini faedahnya. Dan yang kedua, bila kurma ini dihidangkan di tengah-tengah, maka statusnya adalah bukan milik pribadi. Maka mengambil 2 sekaligus bisa dikatakan bentuk mengambil haknya orang lain. Ya. Dan yang ketiga, ini adalah bentuk ketergesa-gesaan. Dan tadi kita sebutkan ketergesa-gesaan adalah dari syaitan. Maka nek jare wong Jawa woles wae lah siji. Ya. Anak kita harus diajari Pak ini Pak.
harus diajari. Kita teringat kadang-kadang nek wayah iftar, buka bersama, nek jare wong Jawa kan iftar to Pak, jan iftar ya buka. Nah nek jare wong Jawa iftar iku lak buka bersama. Masya Allah, nek hidangane enggak menarik, enggak ono sing rebutan siji loro. Nek ketoke enak, nah iki cepetan terjadi ini. Maka nasihati anak-anak kita, siji-siji wae Mas, satu-satu, nek entek ngambil maneh. Kerupuk juga demikian ya. Kerupuk juga demikian atau yang lain, termasuk di rumah kita. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya, kita agak percepat. Memungut makanan yang terjatuh di lantai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika makanan yang akan atau sedang dimakan terjatuh, tugas kita adalah ngambil, nek rusuh dibuang, yang bersih dimakan. Sebagaimana hadis Rasulullah, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adza wal yakulha. Jika makanan salah seorang dari kalian jatuh, pungut, bersihkanlah kotorannya yang melekat lalu makanlah. Wala yada'ha lisyaitan, jangan tinggalkan untuk syaitan. Wal yusrid ahadukum sahfah, dan Nabi mengingatkan, hendaklah membersihkan makanan yang tertinggal di talang atau di piring. Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum barakah. Kamu enggak tahu di makanan yang mana yang ada berkahnya. Maka kita yang sudah ngaji, usahakan piring iku bersih. Wis diarani keluwen gak apa-apa. Ya, dikatakan keluwen enggak masalah. Karena memang ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, bersihkan piring itu. Kita nggak tahu yang mana yang terdapat berkahnya. Makanya kadang-kadang nih awak dewi pikir-pikir loh Pak Saestu, berkah itu awet, garai warke yo awet. Kita yang niat puasa, makan sahur, rakit tanggur kurma telu, iku sampai buka kuat. Leres? Karena Nabi sudah menyebutkan, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu terdapat barokah. Meskipun titik seteguk air iku awak dhewe kuat sampai engko maghrib. Tapi nek awak dhewe enggak poso, isuk gur mangan kurma telu, rasa-rasane awan iku wis. Ini loh yang dimaksud dengan berkah. Makanya kalau kita makan, kita bersihkan ya. Makanan-makanan yang ada di piring, warke iku awet, enggak gampang keluwen. Kadang kita iku sambat lah kayak mariman kok sek luwe, sek piringnya wae sek rusuh. Ya. Kadang menjadi keprihatinan bagi kami. Nandur pari ku ya 3 wulan loh. Ya. Pernah lihat enggak orang yang ada orang manen, Pak? Kemudian bekas apa namanya, damen, ini ngerti damen? Damen apa bahasa Indonesia? Jeraminya itu kan dibuang, ditaruh samping. Itu ada orang yang nyari bekas padi 1-2 dari jerami tersebut. Loh itu isuk sampai sore loh Pak. Kadang oleh 3 kilo, 2 kilo, masih berupa gabah yang masih basah. Masya Allah itu. Lah kita makan kadang-kadang piring ku sek rusuh. Piring itu masih ada nasi. Ini sangat disayangkan. Ya. Dan ini banyak kita jumpai bahkan saudara-saudara kita. Ya. Ayo kita amalkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah.
Coba nanti kalau ada orang panen padi, mungkin di kota nggak ada ya, wallahu alam ya. Tapi kalau di desa masih banyak. Bahkan di tempat kami di Tuban dulu, itu di belakang itu banyak ibu-ibu, mbah-mbah itu menunggu yang namanya jerami ini. Ya, nek onok gabah siji loro diambil pakai tangan 1, 2 gitu. Itu dari pagi sampai sore baru pulang. Ya. Makanya kadang-kadang kita yang ono idamene itu ya, yang apa ya istilahnya, masih nggak ricik-ricik nemen lawis, istilahnya berbagi gitu. Begitu luar biasanya. Tapi sayang kita kadang-kadang begitu mudahnya ya makan nggak dintekni. Makanya tanamkan pada anak-anak kita, nak nik mangan secukupe, nik kurang imbuo nggak popo. Katimbangannya daripada nanti ngambil banyak terus dibuang. Naudzubillah. Ya. Dan ketika memang ada makanan kita yang terjatuh di lantai, ya udahlah ambil, kotornya dibersihkan, yang bersih kita makan. Ya, ini diajarkan. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, idza akala ahadukum ta'aman fasaqatat luqmatun falyumit ma rabahu minha summal lihat amha wala yada halis syaitan. Intinya sama, makanlah yang kotor dibuang. Poin berikutnya, tidak mencampur kulit, biji dan isi pada satu wadah. Kita yang makan usahakan nik mangan kacang atau yang semisal ono nggone kulit dhewe, aja dicampur dadi siji. Ya luwung-luwung nik mangan kacange iku dioncek nganggo tangan. Kadang lah ono sing di model apa, paham lah jenengan, nggak perlu disampaikan. Kita makan kacang pak, kan macem-macem tau wong iku, ono sing ngonceki kacang iku karo tangan langsung, ono sing model di apa ya lah ngono lah, bekasi kulitnya dilebokno nggone lah kaya apa to terusan. Nah, maka sediakan sendiri-sendiri, untuk kacangnya sendiri ya untuk kulit sendiri, dan ini berlaku untuk hal-hal yang semisal, makanan-makanan yang semisal. Oh jadi campur dadi siji. Suci kok Ustaz? Iya, tapi jenengan niku mangan wong akeh. Paham ya? Poin berikutnya berikutnya ini, ketika lalat terjatuh di dalam gelas, apa yang harus kita lakukan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Hadis yang disebutkan di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu tsumma liyatrahu fa inna fi ihda janahaihi da'an wa fil akhari syifaan. Apabila ada lalat jatuh di bejana, gampangan ning gelase awak dhewe, ya, maka celupkanlah, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lainnya terdapat penawar. Hadis ini statusnya adalah sahih, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Kaum muslimin yang berbahagia, kita sampaikan beberapa pelajaran dari hadis ini. Orang-orang yang mengingkari hadis ini banyak. Bahkan mereka menuduh hadis ini adalah buatannya Imam Bukhari. Ya, mereka menuduh hadis ini buatannya Imam Bukhari. Mosok wong laler iku menceloke nang nggon sing kaya ngono kuwi, mosok ana penawari. Nek ana penawari nyapa kae jaman semono semene enggak ana obat penawar sing di yang berbentuk cair kayak atau gel atau apa, kok enggak enek. Mereka menentang hadis ini, termasuk Syiah laknatullah alaih. Mereka menentang hadis ini dan mereka tidak menerima hadis ini. Alasannya itu, dan mereka mempertanyakan hadis ini. Padahal hadis ini ketika dirinci jalurnya benar. Terdapat dalam Sahih
Bukhari, dan para ulama sepakat di antara kitab hadis ya yang bisa dipertanggungjawabkan kesohihannya setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Dan mereka mengatakan, oh hadis ini cuma dari Imam Bukhari saja, nggak ada yang lainnya. Ini adalah salah satu ucapan orang-orang yang tidak mau belajar agama. Karena hadis seputar ini juga diriwayatkan oleh sahabat yang lainnya. Di antaranya an Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Beliau menyebutkan inna ahada janahai dzubab sammun wal akhar shifaun. Sesungguhnya pada salah satu di antara dua sayap lalat itu terdapat racun dan sayap lainnya terdapat obat. Fa idza waqa'a fit ta'am famkuluhu fa innahu yuqaddimu samma wa yuakhiru syifa. Maka celupkanlah lalat tersebut. Kenapa? Ya karena ada racun dan di akhirnya terdapat penawar. Celup nobisan. Dan tugas kita. Nah, hadis yang kedua ini ya dinyatakan sahih oleh Syalbani karena perawinya semua terpercaya. Maka tugas kita saat ini adalah sami'na wa ata'na. Ojo sampai sami'na wa tak pikir-pikir dhisik. Karena ini waduh ini enggak sesuai dengan logika. Tundukkan akal kita di bawah dalil. Ya, tundukkan akal kita di bawah dalil. Jika nasnya sudah jelas kita ikuti. Ya. Tugas kita itu, bukankah salah satu bentuk iman kita ya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbaro, membenarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Salah satunya masalah ini. Salah satu sayap lalat itu terdapat salah satunya terdapat penawar. Jelas ini ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi ini diantaranya. Sekali lagi dalam masalah hal ini ketika emang lalat terjatuh celup nopisan insyaallah dibuang, kalau minum silakan. Salah satu sayapnya terdapat obat, salah satunya terdapat racun yang sebagai penawar itu. Wallahu taala alam bisawab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ini ditambah si jingkas gak apa-apa? Tambah si jingkas. Poin 27. Menyuapi istri dengan tangannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan jenengan nyuapi bojone terakhir? Aja ngomong wae nganten anyar. Ya. Jangan sampai kemesraan itu hanya di awal-awal. Ya. Karo koncone mesra. Karo bojone sak karepe dhewe. Ya. Nawari mangan ya ora. Memuji makanan ya ora, apa meneh nyuapi tambah belas. Padahal Islam telah mengajarkan kita hendaknya engkau berikan kasih sayangmu kepada anak istrimu. Istriku enggak gur butuh sandang pangan papan ya. Istri juga butuh perhatian sebagaimana seorang laki-laki juga butuh perhatian. Maka kalau kita memang ittiba'ur rasul, mengikuti rasul, ikutilah semuanya. Rasul juga mesra kok dengan istrinya. Jenengan tahu tuh balapan melayu mbek bojone? Lho lak guyu, ditakoni guyu. Lah katane kita itu mengikuti Rasulullah, ditakoni Rasul itu pernah dengan jenengan tahu? Ora tahu. Ndulang bojone? Lah terus piye? Berat iki. Lah ngono pingine disayang, lah jenengan sakarepe dhewe. Ya, ayo kita buktikan cermin hasil kita ngaji itu apa gitu loh. Selain ibadah kita hablum minallahnya baik, hubungan kita dengan istri juga baik, muamalah kita dengan istri kita baik, dengan anak-anak kita baik.
Sehingga nih jenengan budal ngaji iku enggak apa-apa wis Mas budal ngaji. Dengan jenengan budal ngaji malah sayang karo aku. Lho ngono lho. Aja sampai budal ngaji maneh. Kenapa yo? Karena kita nggak perhatian di rumah. Ya, kita di rumah nggak perhatian dengan pasangan kita. Sehingga apa ya wis ngono. Ate budal ngaji maneh. Karena kita di rumah nggak perhatian dengan pasangan kita. Sing rong rapi sabar. Inilah yang terjadi ma'asyiral muslimin. Makanya jangan heran kalau kadang pasangan kita ngomong demikian, ngaji Mas, aduh ngaji mana? Karena kita nggak perhatian dengan pasangan kita. Hasil oleh-oleh ngaji itu loh apa gitu loh. Bukankah kita disuruh bermuamalahnya dengan istri semakin baik, bermuamalahnya kita dengan anak juga semakin sayang, semakin perhatian. Nabi wae yang jahit apanya? Nah, jenengan tahu ton jahit dewi? Yo tahu. Makanya ayolah kita ittiba Nabi. Kalau kita benar-benar mengikuti Nabi, tidak hanya dalam sholat kita, tapi juga dalam bermuamalah kita kepada pasangan kita di rumah. Langkon nyampe omah, dik sampean pengen juk masak nopo jajal ngono. Wes sesuk lah, oleh-oleh ngaji. Nah, Mas nggak budal ngaji nek esuk ngono. Masya Allah, wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan pada poin berikutnya di hari yang berikutnya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.